Saya sendiri adalah seorang pengusaha, walaupun pengusaha keripik pisang. Mbak Weli di sana juga pengusaha, walaupun pengusaha stik labu atau stik ubi atau stik kelor. Pengusaha ikan. Pengusaha abon ikan. Kalau itu ibu dia rambang semua sektor. Ya, kalau dapat peternakan pun dia rambang juga peternakan. Jadi perikanan, pertanian, peternakan, semua. Jadi selain kami pelaku usaha, kami adalah wanita panggilan. Kami mengistilahkan diri kami sebagai perempuan panggilan. Jadi perempuan panggilan yang sering dipanggil ke sana untuk memfasilitasi kegiatan, memfasilitasi ke sini. Tapi itu di luar wadah sebagai bagian warga gereja. Tapi kesini khususnya saya dengan Mak Weli berpikir bagaimana CP menjadi wadah yang tepat untuk ini menjadi gerakan warga gereja untuk ayo sama-sama kita bangun dari tidur, bangun dari mimpi untuk melakukan sesuatu perubahan minimal di dalam gereja kita sendiri dahulu sebelum kita melakukan perubahan keluar. Jadi menguatkan ke dalam dulu. Jadi kesini kita mendapat dukungan, Romo mendapat dukungan dari PSE juga. Jadi Romo Alan beberapa kali ikutin kegiatan kita komunitas CP. Jadi itu semakin menguatkan kita bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri. Kalau mau berjalan dekat kita bisa berjalan sendiri, tapi kalau kita mau berjalan jauh kita harus berjalan bersama-sama. Sehingga pada saat salah satu kita jatuh, yang lain menguatkan untuk kita bisa sampai ke tujuan. Itu yang spiritnya di CP itu mau buat seperti itu. Karena berapa kali dari pengalaman kami sendiri, biasanya pelatihan-pelatihan yang dalam pembiayaan, baik pembiayaan program, baik pembiayaan dari pemerintah atau sejenisnya, hampir setelah pelatihan itu tidak ada tindak lanjut. Itu kami mengalaminya bertahun-tahun. Tapi kita mau coba rubah yang tanpa kita punya apa-apa, dengan kekuatan yang kita punya sendiri, dengan sumber daya yang kita punya sendiri, dengan target kita sendiri, kita pasti bisa melakukan. Tadi Pater Seles menceritakan yang nyata. Pada saat di beberapa titik teman-teman kelompok di stasi-stasi kecil membuat pergerakan di bawah tuntunannya CP, walaupun saya sampai kadang Romo diganggu jam 10 malam, jam 11 malam untuk Ibu Justin bantu kami untuk labelnya, kemasannya atau apanya gitu, karena kan mereka jauh dari sinyal, di Pantulan itu jauh dari sinyal, jadi agak kesulitan, tapi kita berdaya upaya untuk memastikan itu, dan itu adalah kekuatan yang luar biasa pada saat kita semua tidak berkeluh untuk melakukan ini. Jadi pada saat mereka melakukan pencapaian itu adalah sukses bersama, bukan sukses seorang Justin atau bukan sukses komunitas CP kita, tapi sukses sebagai warga gereja Katolik untuk bagaimana kita sama-sama membuat perubahan. Nah, kami datang ke sini ini mulai keluar dari kota dan Kabupaten Kupang untuk melihat apakah SOE menjadi salah satu tempat persinggahan kami, di mana di situ kami akan minum bersama-sama kalian, makan bersama-sama kalian, dan saling menguatkan bersama-sama kalian. Kalau kota dan Kabupaten Kupang bisa, saya yakin SOE bisa. Walaupun sempat saya, ini kira-kira berapa orang ini nantinya di kegiatan berikut ada komitmen tidak ya, gitu. Jadi kayak ada kekhawatiran baru berapa orang ini kira, tapi saya sangat optimis gerakan Roh Kudus itu akan menggerakkan kita semua gitu. Karena biasanya kita akan dikhawatirkan dulu sebelum diberi sukacita, saya percaya itu. Jadi tapi sangat bersyukurnya bahwa Romo akan ada bersama kami sepanjang proses ini. Jadi memang yang pertama yang akan kita tekankan di sini adalah kami ingin mengetahui gitu, komitmennya dulu. Tapi sebelum bicara ke situ, perkenalkan diri saya Justin. Walaupun pasti tidak percaya bahwa saya orang Maumere, peranakan Jawa. Jadi teman di sana itu Mak Weli, yang di sana Ibu Felismina,
Yang di sekolah Ibu Eka, di sana Mak Dorce, yang di sana Ibu Epi, Ibu Vili, di sana ada Felis, Ibu Pak Eka, Mama Dorce, Lompat. di sana ada Ciri, halo Bruder, perkenalkan kami ya. Sebenarnya Bruder satu-satunya ini. Jadi begini, kami itu tidak butuh orang yang dia begitu mahir segala hal. Kami tidak butuh orang yang sekolahnya tinggi sekali. Kami tidak butuh orang yang punya jabatan sosial yang wow gitu. Sehingga kami butuh adalah orang-orang sederhana yang berpikiran sederhana dan mau melakukan hal sederhana secara tekun. Jadi kadang kalau kita kumpul dengan orang-orang seperti itu, kita hanya membahas teori, kita akan membahas tentang rencana. Tapi di CP kita akan membuat komitmen hari ini, ya kita komitmen, ya kita eksekusi, ya kita berlanjut dan kita menjaga keberlanjutan. Begitu. Makanya ada beberapa titik yang kita datang sampai 3 kali ya. Data itu 3 kali Romo. Kita datang, Ibu kami mau dikasih pelatihan ini lagi, kami datang gini, siapkan bahannya. Awalnya memang kami sediakan bahannya, tapi setelah kali ke-2, 3 mereka menyediakan bahannya secara inisiatif, bahkan menyediakan makan siang untuk kami juga kaget gitu. Ternyata mereka begitu mulai mandiri dan itu sesuatu yang keren. Sampai kita mendampingi mereka dari bulan Mei, sekarang bulan 10 ya. Omsetnya 14 juta, bayangkan 14 juta. Dari modalnya, dari kita pelatihan, hasilnya sekian puluh bungkus dijual, itu modal utamanya dijadikan. Jadi sistemnya CP itu begini Romo, kita kasih pelatihan, kita mengemas, belajar mengemas, melabeling, terus tidak dibagi, dijual. Itu yang akan menjadi modal awalnya kelompok gitu. Karena CP tidak punya uang untuk mensupport dengan modal. Tapi bagaimana secara kreatif hasil dari pelatihan itu dijual dan dijadikan sebagai modal awal. Terakhir kemarin kita di OMK Olpua, Paroki Santo Simon Petrus Taru seperti itu. Ada sekitar 74 ya. 74 bungkus produk instan kunyit dan instan jamu dihasilkan. Dan itu mereka jual berapa Mbak Eka? 10.000, jadi ada sekitar 700 lebih ribu yang dihasilkan dari menjual produk itu, dan itu dijadikan sebagai gerakan modal awal. Jadi betul-betul semuanya itu muncul dari dalam gitu, tidak ada dari luar gitu. Itu yang sekarang ini betul-betul CP gerakan itu. Jadi tidak ada uang pun kita bisa melakukan gerakan itu pada saat masing-masing dari kita mempunyai kekuatan itu sendiri selain komitmen. Bisa kalau yang di Sulamo itu si ibu ini dia punya kunyit, si ibu ini punya kencur, si ibu ini dikumpulin, terus baru kita menambah yang mana yang kurang, baru kita produksi bersama. Jadi kayak ada rasa kebanggaan dari dalam gitu. Jadi kalau menunjukkan produk yang memang ini hasil kekuatan dari dalam gitu, bukan hasil kekuatan pelatihan dari mana gitu, dari mana. Jadi memang ini yang diharapkan sebagai gerakan gereja yang betul-betul tumbuh dari dalam itu sendiri. Saya berharap dan butuh juga akan seperti itu gitu. Jangan seperti paroki yang itu. Kami tidak akan menyebut namanya di sini. Ya, karena saya sangat percaya kalau kita melakukan hal-hal sederhana lah gitu, kita nggak usah terlalu ini gitu. Komitmen. Kalau memang kami diterima oleh Romo dan perwakilan dari umat dari sini, kami akan menindaklanjutinya dalam bentuk rencana tindak lanjut yang akan kita sepakati bersama. Itu. Kalau misalnya pasti akan mohon izin Romo kalau bisa berikutnya dilibatkan lebih banyak umat yang lebih
partisipasinya bagus, supaya betul-betul kita mulai membuat klaster. Dalam arti membuat klaster itu bisa jadi nanti ada kelompok AMC sendiri. Jadi kayak kami membuat challenge gitu antara kelompok AMC, kelompok tani atau kelompok ibu-ibu, dikasih penguatan kapasitas sama-sama, terus di challenge mana yang menghasilkan dan membuat gaul produksinya lebih cepat. Nah, itu nanti kayak kita bisa dengan paroki kayak apa sih stimulus apa yang bisa kita support untuk mereka gitu. Jadi sekarang kita buatnya seperti sistem begitu kalau memang ini. Jadi kayak semuanya harus mempunyai energi yang sama bergerak. Jadi yang akan kita ingin ketahui di sini adalah yang pertama adalah komitmen yang sebelumnya apakah paroki dan umat paroki sini menerima CP kita untuk kegiatan pemberdayaan umat, khususnya pengelolaan sektor pertanian. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, apakah kalau ini akan terjadi, kita akan menyepakati berapa banyak kelompok yang akan menjadi kegiatan yang terfokus gitu. Kegiatan yang terfokus gitu. Kadang misalnya kalau sampai 4 kelompok akan menjadi bias dan kadang malah tidak memunculkan sesuatu yang menjadi identitas paroki sini. Jadi karena paroki sini ada dalam lingkungan bersama Claretian, pastinya kita akan memberi ekstra lebih dibanding wilayah-wilayah yang kami sasar selama ini. Jadi mungkin ya akan dibuat perlakuan secara lebih istimewa, walaupun juga tetap kita melihat di paroki-paroki lain dengan hal yang sama, tapi mungkin akan lebih didorong apa lagi yang bisa kita ini dan menciptakan brand produknya sendiri. Akan berbeda dengan paroki-paroki lain yang ada di kota dan kabupaten Kupang, sesuai dengan potensi wilayah sini. Itu kalau memang ini akan menjadi kesepakatan. Itu yang kita harapkan. Kemarin kan kita gerakannya selama pandemi itu kan mengolah minuman herbal berbahan rimpang. Itu pasti Romo pun juga memamerkan produk termasuk Romo Bob itu kalau Romo Bob sudah sampai ke produk perikanan. Kita kemarin masuk setelah produk rimpang, terus masuk produk perikanan abon ikan. Jadi kalau memang di sini akan menjadi target terkonsentrasi untuk SOE, pilihannya adalah Benlutu menjadi pusat untuk perubahan-perubahan itu, kita akan buat. Karena ada permintaan juga di SOE untuk paroki-paroki yang lain melalui PSE. Cuma mungkin kita menangkapnya lebih dahulu di sini gitu. Kita perkuat dulu di sini, baru kita mulai menyasar paroki-paroki yang lain di SOE.